Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana satu keputusan di balik meja diplomatik bisa mengubah peta keamanan dunia hanya dalam hitungan minggu? Simak kisah ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe agar Anda tak ketinggalan informasi penting seperti ini. Konflik antara Iran dan Israel bukan hal baru. Ketegangan di antara dua negara ini telah berlangsung puluhan tahun. Namun satu insiden baru-baru ini kembali menyulut bara lama yang nyaris padam. Pada awal bulan lalu, sebuah serangan udara dilancarkan ke pinggiran Damaskus, Suriah, wilayah yang diketahui sebagai titik logistik penting bagi Iran dan sekutunya di wilayah itu. Dalam serangan tersebut, beberapa anggota penting dari Garda Revolusi Iran dikabarkan tewas. Pemerintah Iran menuduh Israel berada di balik serangan tersebut, meskipun pihak Tel Aviv menolak berkomentar. Namun, respons Iran tidak langsung berbentuk militer terbuka. Tidak ada rudal balasan. Tidak ada pernyataan keras di mimbar-mimbar dunia. Iran memilih diam. Namun dunia tahu, di balik diamnya, ada badai yang sedang disusun. Media internasional mulai berspekulasi. Analis militer menyebutkan bahwa Iran tengah menyiapkan langkah balasan yang tidak biasa. Bukan sembarang aksi militer, tapi sebuah pernyataan keras yang akan mengguncang dunia, tanpa harus diumumkan. Sementara itu, Israel tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Bandara Ben Gurion tetap sibuk. Pesawat keluar masuk dari berbagai negara. Kepercayaan diri tinggi bahwa sistem pertahanan udara mereka, seperti Iron Dome dan David's Sling, mampu menangkal ancaman apapun dari luar. Namun yang tidak diperhitungkan oleh sebagian besar dunia adalah Iran tidak akan lagi bermain dalam cara-cara yang bisa diprediksi. Dalam senyap, para ahli teknis dan strategis Iran tampaknya mulai menyusun peta sasaran. Bukan lagi pangkalan militer. Bukan tempat-tempat terpencil. Melainkan simbol terbesar dari konektivitas Israel dengan dunia luar, Bandara Internasional Ben Gurion. Dan disinilah cerita besar ini bermula. Dari sebuah ketegangan yang disangka akan padam dengan waktu, justru berubah menjadi bara paling panas dalam satu dekade terakhir. Pagi itu, langit Tel Aviv tampak cerah. Bandara Internasional Ben Gurion berdetak seperti biasa. Penuh hiruk-pikuk manusia, roda koper yang berderit di lantai marmer, suara pengumuman keberangkatan dari pengeras suara, dan antrian panjang di pintu imigrasi. Tidak ada yang terasa berbeda. Petugas keamanan tersenyum kepada wisatawan asing yang datang dan pergi. Maskapai-maskapai besar beroperasi dengan penuh keyakinan, membawa ratusan penumpang setiap jamnya ke berbagai belahan dunia. Di ruang tunggu, para pebisnis menatap layar laptop, anak-anak bermain, dan para pekerja bandara melakukan tugas mereka dengan tenang. Hari itu adalah hari yang terlihat biasa. Namun di balik semua kesibukan itu, ada sesuatu yang bergerak di luar radar. Sesuatu yang tidak tampak oleh kamera CCTV atau sensor intelijen. Di langit yang tampak biru itu, ada arah timur yang sedang menahan nafasnya. Di ruang pusat kontrol militer Israel, laporan-laporan dari unit pengintai udara memang menunjukkan aktivitas yang mencurigakan di kawasan Timur Tengah, terutama dekat kawasan Irak dan Suriah. Namun belum ada yang dianggap cukup signifikan untuk meningkatkan siaga nasional. Analisis sementara menyebutkan itu hanya aktivitas latihan rutin. Sementara itu, di dalam negeri, masyarakat sipil merasa aman. Media lokal lebih banyak membahas isu-isu politik dalam negeri, perkembangan teknologi, dan persiapan liburan musim panas. Beberapa pengamat menyebut situasi ini sebagai masa tenang. Momen ketika konflik regional justru sedang diam, namun penuh potensi meledak. Dan begitulah, ketika segala terlihat normal, ketika rasa aman begitu dominan di bandara dan kota, tidak ada yang mengira bahwa dalam hitungan jam, semua itu akan berubah total. Karena dalam dunia diplomasi dan militer, hari-hari yang paling biasa justru sering menjadi permulaan dari peristiwa paling luar biasa. Di pusat kendali udara militer Israel, alarm tiba-tiba berbunyi. Sistem radar mendeteksi lintasan objek berkecepatan tinggi dari arah timur. Koordinatnya mencurigakan, laju balistik, ketinggian stabil, dan jumlahnya bukan satu atau dua. Puluhan rudal sedang meluncur. Dalam hitungan detik, pusat kendali mengaktifkan sistem pertahanan udara Iron Dome dan David's Sling. Mereka bekerja secepat yang bisa mereka lakukan. Rudal pencegat dilesatkan ke langit. Cahaya kilat menyambar-nyambar di atas langit kota,
meledak dalam bola api tanpa suara bagi warga yang masih tertidur. Namun jumlah rudal penyerang jauh lebih banyak dari biasanya. Mereka datang dari berbagai arah, bergerak dengan pola acak, dan sebagian membawa teknologi pengacau sinyal. Beberapa berhasil dihentikan, namun sebagian lainnya menembus sistem. Pukul 3.46, 9 rudal menghantam sisi timur Bandara Ben Gurion secara beruntun. Ledakan pertama mengguncang menara kontrol. Gelombang panas dan tekanan udara meruntuhkan sebagian struktur bangunan terminal. Ledakan kedua menghantam jalur landasan pacu utama. Api langsung membubung tinggi, membakar aspal dan menggagalkan pendaratan darurat pesawat yang hendak mendarat. Beberapa menit kemudian, ledakan ketiga menghancurkan gudang logistik yang menyimpan bahan bakar jet. Api menjalar cepat, meledakkan beberapa pesawat yang terparkir di apron. Kaca terminal pecah. Alat-alat navigasi rusak. Komunikasi lumpuh. Panik pun menyebar. Di ruang tunggu, penumpang berlarian. Staf bandara berusaha menyelamatkan diri. Pihak keamanan mengumumkan evakuasi total. Sementara di luar, sirene ambulans dan pemadam kebakaran meraung-raung menembus dini hari yang mencekam. Ini bukan lagi sekadar gangguan kecil. Ini adalah serangan langsung ke jantung transportasi Israel. Bandara yang selama ini dianggap paling aman di Timur Tengah kini berubah menjadi puing dan kobaran api. Dan yang lebih mengejutkan, tidak ada klaim resmi dalam jam-jam pertama. Rudal-rudal itu muncul entah dari mana, dalam jumlah banyak, dengan ketepatan tinggi. Tapi dunia tahu, hanya sedikit negara yang mampu melakukannya. Dan salah satunya adalah Iran. Sebuah pesan telah dikirim. Tanpa suara, tanpa wajah, namun sangat jelas. Serangan ini bukan hanya penghancuran fisik, tapi juga guncangan terhadap rasa aman. Pagi itu, dunia seolah berhenti sejenak. Berita tentang serangan ke Bandara Internasional Ben Gurion menyebar begitu cepat. Stasiun televisi global menghentikan siaran reguler mereka dan menayangkan breaking news. Judulnya sama di mana-mana, Bandara Tel Aviv diserang rudal. Cuplikan dari media lokal menunjukkan kobaran api yang membumbung tinggi, kaca terminal yang pecah, dan warga yang berlarian meninggalkan lokasi. Asap hitam pekat membumbung ke langit. Bandara yang selama ini menjadi simbol stabilitas dan kekuatan teknologi Israel kini tampak rapuh, hancur, dan lumpuh total. Di ruang-ruang diplomasi internasional, telepon berdering tanpa henti. Negara-negara sahabat Israel langsung menggelar rapat darurat. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengecam serangan ini, menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan sipil dan infrastruktur penting. Namun mereka juga hati-hati. Belum ada pernyataan resmi dari Iran. Belum ada bukti terbuka. PBB segera menggelar sidang darurat Dewan Keamanan. Beberapa negara menyerukan penahanan diri. Namun di balik layar, ketegangan meningkat. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah ini titik balik dari konflik Timur Tengah menuju eskalasi yang lebih besar? Maskapai-maskapai besar dunia seperti Lufthansa, Emirates, dan British Airways segera membatalkan semua penerbangan ke Israel. Penerbangan yang sedang mengarah ke Tel Aviv dialihkan ke Amman, Istanbul, dan Siprus. Zona udara Israel dinyatakan zona merah oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Lebih dari 120 penerbangan dibatalkan dalam 12 jam pertama. Ribuan penumpang terlantar. Perdagangan ekspor-impor terganggu. Aktivitas diplomatik terhenti. Semua karena satu serangan yang datang dalam waktu kurang dari 20 menit. Sementara itu, rakyat Israel mengalami pagi yang tidak biasa. Ketika mereka membuka ponsel, media sosial mereka penuh dengan gambar runtuhan bandara. Beberapa menyampaikan doa dan kekhawatiran. Namun sebagian lainnya merasa, ada sesuatu yang telah berubah secara permanen. Rasa aman yang selama ini mereka rasakan, kini goyah. Dan di Teheran, kantor berita yang berafiliasi dengan pemerintah Iran mengutip sumber militer anonim yang menyatakan bahwa Israel telah menerima pesan yang pantas. Tanpa mengakui, tanpa membantah. Sebuah pesan diplomatik yang sangat halus, namun penuh makna. Serangan ini menjadi cermin besar. Dunia tidak hanya menyaksikan kehancuran fisik sebuah bandara, tetapi juga kerapuhan sistem pertahanan, efek domino pada kestabilan internasional, dan yang paling penting, kemampuan satu negara untuk mengirim pesan besar tanpa perlu berkata apa-apa. Dalam hitungan jam setelah serangan menghancurkan Bandara Ben Gurion,
dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini awal dari perang besar? Atau hanya peringatan keras dari sebuah negara yang selama ini menahan diri? Pemerintah Iran tetap diam. Tidak ada konferensi pers. Tidak ada klaim resmi. Namun di layar televisi nasional mereka, muncul cuplikan kilat tentang kekuatan militer Iran, lengkap dengan voltage peluncuran rudal dari gurun. Tayangan itu seolah mengirim pesan yang tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, saluran berita yang dekat dengan Garda Revolusi Iran mengutip sumber anonim yang menyebutkan bahwa serangan ke Bandara Tel Aviv adalah balasan atas gugurnya para syuhada dalam serangan udara sebelumnya. Namun mereka juga menyebutnya sebagai peringatan, bukan deklarasi perang. Pernyataan ini membuat banyak analis militer berpikir ulang. Karena jika benar serangan itu adalah peringatan, maka kemampuan Iran telah melampaui banyak prediksi intelijen Barat. Sebuah peringatan yang mampu melumpuhkan bandara utama sebuah negara dalam waktu kurang dari 20 menit bukanlah hal biasa. Ini bukan serangan simbolik. Ini presisi. Ini terencana. Dan ini disengaja untuk menghantam pusat tanpa menewaskan warga sipil secara langsung. Israel merespons dengan status siaga penuh. Ribuan pasukan dikerahkan untuk mengamankan fasilitas vital. Wilayah udara disterilkan. Rumah sakit disiapkan untuk kemungkinan terburuk. Namun di tengah kepanikan itu, para pemimpin Israel tahu, membalas secara terbuka bisa memicu perang besar yang mungkin tak lagi bisa dikendalikan. Pertanyaannya kini berubah. Bukan lagi, siapa yang menyerang? Karena semua sudah tahu arahnya. Tapi, apakah serangan ini cukup untuk menahan langkah Israel berikutnya? Ataukah ini justru membuka jalan menuju konflik lebih besar? Pihak internasional, terutama Uni Eropa dan negara-negara Teluk, mulai bergerak cepat untuk menenangkan situasi. Mereka menyarankan deeskalasi dan menyerukan agar kedua negara menahan diri. Tapi tekanan publik di kedua belah pihak mulai meningkat. Di Iran, banyak yang memuji aksi ketegasan. Di Israel, warga meminta balasan tegas untuk memulihkan harga diri negara. Namun satu hal yang menjadi sorotan utama para pengamat global adalah ini, Iran tidak menyerang markas militer. Tidak menyerang tempat sipil secara membabi buta. Mereka memilih satu titik, bandara internasional, yang mewakili 3 hal sekaligus: ekonomi, diplomasi, dan rasa aman. Itulah kenapa serangan ini begitu efektif. Karena lebih dari sekadar rudal, ini adalah pesan yang disampaikan melalui kehancuran. Apakah Israel akan menjawab? Atau justru menahan diri dan mengubah strategi? Dunia menunggu. Tapi yang pasti, serangan ini telah mengubah cara semua pihak memandang peta kekuatan di kawasan. Hari keempat pasca serangan. Asap masih mengepul dari sebagian puing-puing hangus Bandara Internasional Ben Gurion. Tim pemadam dan teknisi bekerja siang malam untuk menstabilkan area yang porak-poranda. Namun yang rusak lebih dari sekadar bangunan fisik. Yang runtuh adalah simbol kepercayaan diri nasional. Selama bertahun-tahun, Ben Gurion bukan hanya tempat pesawat datang dan pergi. Ia adalah pintu gerbang Israel kepada dunia. Tempat pemimpin dunia mendarat. Tempat diplomat disambut. Simbol modernitas dan keamanan yang dibanggakan. Kini, tempat itu tak lebih dari ladang reruntuhan yang dikepung kawat berduri dan tentara bersenjata. Banyak pihak menyebut ini sebagai kekalahan moral terbesar yang dialami Israel dalam 2 dekade terakhir. Bukan karena jumlah korban, tapi karena dampak psikologisnya. Untuk pertama kalinya, rakyat Israel merasakan bahwa tempat paling dijaga di negara mereka bisa ditembus dan dihancurkan hanya dalam 1 malam. Selama ini, sistem pertahanan udara seperti Iron Dome dan David's Sling dipromosikan sebagai yang terbaik di dunia. Namun kini, muncul pertanyaan besar. Bagaimana puluhan rudal bisa melewati itu semua? Adakah teknologi baru yang belum dikenali? Atau, adakah strategi perang yang selama ini diremehkan? Para pemimpin militer Israel menghadapi tekanan luar biasa. Rapat darurat digelar berulang kali. Sejumlah strategi balasan dirancang. Tapi sebagian besar di antaranya dibatalkan di menit-menit akhir. Bukan karena Israel tak mampu membalas, tapi karena mereka tahu, satu langkah salah bisa memicu perang terbuka yang jauh lebih luas dan berbahaya. Disinilah klimaksnya. Bukan di ladang pertempuran, tapi di ruang keputusan. Ketika sebuah negara kuat harus memilih antara membalas demi harga diri, atau mengakui bahwa mereka baru saja menerima pesan keras, dan belum siap menjawabnya. Bandara Ben Gurion kini dijaga ketat,
namun tetap ditutup. Tidak ada lalu lintas udara. Tidak ada penerbangan diplomatik. Bahkan kunjungan resmi dari negara sahabat pun dibatalkan. Dunia melihat dan dunia mencatat. Untuk kali pertama dalam sejarah modern, Bandara Internasional Israel menjadi simbol ketidakberdayaan. Dan ini bukan hanya tentang satu lokasi yang hancur. Ini tentang perubahan arah sejarah. Tentang satu serangan yang membalikkan persepsi kekuatan. Tentang bagaimana sebuah bangsa yang biasa menekan, kini harus menunduk dan menimbang. Apakah kekuatan militer masih bisa menjamin segalanya? Bandara itu, yang dulu jadi simbol gerbang dunia, kini berdiri sebagai simbol kekalahan diam-diam yang tidak pernah diumumkan secara resmi, namun dirasakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Beberapa pekan berlalu, reruntuhan Bandara Internasional Ben Gurion mulai dibersihkan. Beberapa jalur darurat dibuka untuk penerbangan terbatas. Tapi luka yang ditinggalkan serangan itu masih menganga. Bukan di aspal, tapi di benak setiap warga Israel. Luka psikologis. Luka perasaan aman yang telah runtuh. Di dunia diplomatik, perubahan mulai terasa. Negara-negara di Timur Tengah membaca ulang peta kekuatan kawasan. Serangan rudal itu menjadi tolok ukur baru, bahwa bahkan tempat paling terlindungi pun bisa diserang secara presisi. Dan lebih dari itu, bahwa serangan semacam itu bisa dilakukan tanpa menimbulkan perang terbuka. Beberapa pemimpin dunia diam-diam mulai mengakui strategi Iran, jika benar negara itu yang bertanggung jawab, telah membawa dunia ke satu fase baru dalam konflik global. Fase di mana pesan militer bisa disampaikan tanpa pengakuan, dan kekuatan bisa dipamerkan tanpa deklarasi perang. Israel pun mulai menata ulang pendekatannya. Strategi militer bergeser. Beberapa rencana balasan ditangguhkan. Fokus lebih diarahkan ke penguatan sistem pertahanan dan stabilisasi wilayah dalam negeri. Mereka menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka, dia mungkin menjadi satu-satunya pilihan yang masih masuk akal. Sementara itu, rakyat mulai bertanya-tanya, apakah era lama telah berakhir? Era di mana dominasi militer bisa menjamin ketenangan? Ataukah ini awal dari zaman baru, di mana siapapun yang terlalu percaya diri justru bisa menjadi sasaran berikutnya? Bandara Ben Gurion kini tak lagi hanya sekadar tempat pesawat mendarat. Ia telah menjadi simbol dari satu hal, bahwa zaman keangkuhan teknologi pertahanan telah mencapai batasnya, dan bahwa era baru telah dimulai. Era di mana diam bisa jadi senjata paling tajam. Era di mana pesan tak perlu dikatakan dengan kata-kata. Karena kehancuran sudah berbicara lebih keras dari apapun. Dunia menyaksikan itu semua, tanpa bisa menghindar, tanpa bisa menyangkal. Dan dari puing-puing bandara yang hancur itu dunia belajar, bahwa ketenangan bisa berubah menjadi kekalahan hanya dalam hitungan menit. Pak Kupin terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti cerita-cerita lain yang informatif dan menggugah kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa dunia kini bergerak dalam ketidakpastian yang sangat cepat. Dalam waktu singkat, tempat yang dulunya dianggap paling aman dan paling kuat, bisa runtuh hanya karena satu serangan yang terukur. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling kuat secara militer, tetapi, siapa yang paling bijak dalam menggunakan kekuatannya? Serangan ke Bandara Internasional Ben Gurion bukan sekadar aksi militer. Itu adalah pesan yang dalam. Bahwa kekuatan tanpa kendali bisa menjadi bumerang, dan kesombongan pertahanan bisa membuat seseorang buta terhadap celah-celah yang selama ini diremehkan. Dari sisi lain, kita juga diingatkan bahwa balas dendam bukanlah jalan penyelesaian. Meskipun konflik mungkin terjadi, dunia seharusnya berjalan menuju penyelesaian damai dan diplomasi, bukan adu kekuatan yang saling melukai. Karena pada akhirnya, yang menjadi korban bukan hanya prajurit, bukan hanya pemimpin, tapi rakyat sipil yang tidak tahu menahu tentang strategi dan politik. Bandara yang hancur itu menjadi simbol jelas, bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang benar-benar aman jika kita terus memilih jalan konflik. Tapi sebaliknya, jika dunia mau menundukkan ego dan membuka ruang dialog, mungkin tidak akan ada lagi rudal yang harus melayang di malam hari. Tidak ada lagi anak kecil yang terbangun karena ledakan. Tidak ada lagi keluarga yang kehilangan tempat pulang. Sahabat semua, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat, bahwa kedamaian bukan kelemahan, bahwa menahan diri bukan tanda takut, dan bahwa kemenangan sejati bukan didapat saat musuh kalah, tapi saat semua manusia bisa hidup tanpa rasa takut.
Kita semua punya peran. Sekecil apapun, dari membangun kesadaran, menyebarkan informasi yang damai, hingga menolak untuk menyulut api kebencian. Karena perdamaian tidak akan datang dari senjata, tapi dari hati yang mau saling memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan konten yang membuka mata dan menyejukkan hati.